Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sistem perencanaan pengadaan barang di gudang. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya yang akan kita buat. Di sebelah kiri ini kita punya tabel balance stok, berisi stok awal, produk, stok balance-nya, kemudian ada kolom stok minimal di gudang yang harus dijaga, serta hasil akhirnya berupa rekomendasi pengadaan. Apakah perlu pengadaan atau tidak. Nah, kemudian yang tabel sebelah kanan ini ada tabel transaksinya, ada barang masuk dan barang keluar. Pada prinsipnya ketika ada barang masuk dan keluar itu nanti akan impact ke bagian kolom balance ini teman-teman, di balance stock. Contohnya misalkan ada Asus ROG ini stok awalnya 5, ketika ada barang masuk 10, maka stoknya berubah menjadi harusnya 13 ya. 15, kemudian ada transaksi barang keluar 12, berarti stok akhirnya balance-nya adalah 3. Nah, ketika di-compare dengan stok minimal di gudang harus 5, maka muncullah status rekomendasi pengadaan harus segera order. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, langsung saja kita buat tabelnya. Saya sudah siapkan sheet kosong ya, nggak kosong banget, tapi setidaknya ini buat permulaan cukup biar nggak bertele-tele. Nah, kita set dulu ini tabel pengadaan, tabel balance stoknya seperti ini. Kita masuk ke menu insert, klik table. Nah, my table has header kita centang, kemudian klik OK. Nah, ini kita hilangkan filter button sama banded rows supaya supaya tidak selang-seling. Oke, kita kecilin seperti ini. Kemudian kita set untuk barang masuk, tabel barang masuk, insert tabel. Ini juga sama seperti ini. Nah, kita hilangkan, warnanya kita ganti mungkin jadi warna barang masuk hijau ya. Nah, oke, kita cari warna hijau seperti ini. Nah, kemudian untuk barang keluar kita set juga sebagai tabel, centang my table has header, klik OK. Kita hilangkan filter sama band row-nya, kita pilih warna orange. Nah, seperti ini. Oke, ini kita sudah set tabelnya. Berikutnya ya kita format sedikit ya. Ini merge. Ini kita kasih backgroundnya warnanya hijau juga ya biar senada. Yang ini kita merge juga. Kita warnai dengan orange. Yang ini yang atasnya ini kita merge juga. Kemudian kita kasih warna biru muda. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, yang atas ini kita juga perlu merge ya. Kita kasih warna kuning. Oke, berikutnya adalah kita coba copy beberapa produk. Ini sudah saya siapkan produknya. Nah, ini saya sengaja pakai produk yang juga sekaligus sebagai kode ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang juga. Nah, ini stok awalnya misalnya kita kasih 5 ya, stok awalnya sebagai initial data. Oke, berikutnya adalah, ini kita misalkan periode adalah kita set Oktober ya, Oktober 2023 seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita mengeset rumus di kolom jumlah di balance stock ini. Jadi rumusnya jumlah di balance stock ini adalah stok awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar. Nah, ini kita harus pakai syarat di jumlahnya ini. Jadi kita harus cari jumlah misalkan untuk produk iPhone 13 Pro. Nah, begitu juga dengan di barang keluar. Itu juga nanti dikurangi dengan jumlah barang iPhone 13 Pro. Jadi yang sama. Ini nanti kita akan pakai rumus sum if teman-teman. Oke, langsung ya. Ini kita ketik sama dengan stok awal ditambah jumlah barang masuk untuk iPhone 13 Pro di tabel barang masuk ini. Pakai sum if, kurung buka, range-nya yang mana? Range-nya adalah di sini ya, kita akan cari di sini. Jadi di mana iPhone 13 Pro ini ada, yakni di kolom produk ini. Titik koma, kriterianya apa? Kriterianya adalah produk itu sendiri iPhone 13 Pro. Jadi sel B5 ini titik koma sum range-nya. Jadi kolom range jumlahnya ada di mana. Nah, kita klik sini. Kemudian kita kurung tutup ya.
kemudian dikurangi dengan jumlah barang keluar. Sum if, ya, kurung buka, range-nya yang mana? Range-nya adalah produk barang keluar ini ya. Titik koma, kriterianya sama, itu adalah B5 ini ya. Titik koma, sum-nya ngambil dari range yang mana? Itu dari sini. Oke. Kemudian kurung tutup. Jadi clear ya. Stok awal ditambah dengan jumlah barang masuk dikurangi dengan jumlah barang keluar untuk produk yang sama. Kita tekan enter. Nah, ini masih 5 semua. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba tes saja di sini produknya, misalnya iPhone 14 Pro. Jumlahnya misalkan 10. Berarti kalau 10 nanti di bagian kolom ini, jumlah di balance stok ini akan ada 15 untuk iPhone 14 Pro. Nah, langsung 15 ya, teman-teman. Seperti ini. Kita lebarin biar kelihatan. Nah, kalau kita misalkan tambahkan di barang keluar, barang yang sama misalnya iPhone 14 Pro juga, salah di sini ya, iPhone 14 Pro juga, jumlahnya misalnya 2, maka nanti jumlah di balance stoknya iPhone 14 Pro itu ada 13. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mudah sekali. Nah, berikutnya adalah stok minimal di gudang. Oke, ini buat testing aja, kita misalkan bisa set 3 ya misalnya. Nanti kita bisa atur naik turunnya. Jadi minimal harus ada stok di gudang 3. Di bawah 3, nah nanti teman-teman biasanya sudah langsung tahu bahwa ini harus pesan. Nah, itu harus dibuat rumusnya di kolom rekomendasi pengadaan ini. Caranya seperti ini, sama dengan ini pakai if kurung buka, jika jumlah stok saat ini ya, kalau jumlah stok saat ini lebih dari atau sama dengan stok minimal di gudang, maka ketik aja misalkan aman. Aman itu dalam arti tidak perlu order. Tapi kalau di bawah itu, stoknya di bawah stok minimal di gudang, maka harus order gitu ya. Kurung tutup. Nah, langsung seperti ini. Kita bisa tes misalnya di sini ada barang keluar Asus ROG 4 ya. Kita punya stok misalnya stok 5. Nah, di sini ada yang pesen, di sini ternyata barang keluarnya ada 4. Harusnya itu nanti berubah menjadi order untuk di kolom rekomendasi pengadaan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, misalnya kita pengen mengeset teks rekomendasi pengadaan ini, misalnya kalau tulisannya order warnanya merah gitu ya. Kalau misalkan aman gini warnanya hijau. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara mengeset menggunakan conditional formatting teman-teman. Nah, kita coba seperti ini. Highlight share rules gitu ya, equal to, ini kita tulis misalkan ini kan light red ya, kita, nah seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan order dia akan warnanya merah, kita klik OK. Nah, kita bisa tambahkan juga kalau misalkan untuk yang aman kita kasih warna hijau gitu ya. Nah, ini teksnya kita ganti warnanya ini green fill misalnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, supaya cakep, kita samakan formatnya dengan yang contohnya tadi seperti ini. Misalkan ini warnanya agak merah, orange ya, seperti ini misalnya. Teksnya kita ganti hitam semua. Kemudian birunya ini kita ganti jadi biru muda gitu ya. Kemudian yang ini kita ganti warna hijau supaya ngejreng. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman bisa tandai ganti nama sheetnya ini misalkan sesuai dengan bulannya ya, Oktober 2023. Nah, begitu teman-teman melakukan closing, memang saat ini masih manual ya, teman-teman bisa copy seperti ini, move to end, create a copy. Nah, seperti ini taruh di depan. Nah, terus kemudian jumlah stoknya ini di copy menjadi stok awal. Jangan salah, kopinya adalah yang ini ya, 1, 2, 3 ini. Nah, seperti ini.
otomatis yang barang masuk dan barang keluar ini teman-teman hapus semua. Jadi posisinya sekarang adalah di posisi kosong, dengan stok awal adalah stok akhir dari bulan Oktober. Seperti ini. Nah, untuk statusnya, status rekomendasi otomatis masih ngikut. Kenapa? Karena barang masuknya belum ada. Oke, seperti itu ya teman-teman. Saat ini memang tutorialnya belum otomatis melakukan closing, sehingga ini tadi saya contohkan masih manual untuk proses closingnya. Ya, ini mengcopy sheetnya menjadi periode selanjutnya. Mungkin tutorial berikutnya akan saya coba tambahkan bagaimana caranya melakukan closing otomatis menggunakan sedikit tambahan makro, sehingga tidak perlu kita manual seperti ini mengset stok awal bulan berikutnya dari bulan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.